Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hairunisa dengan NPM 2021211067 kelas 3B. Di sini saya akan membawakan sebuah roman yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat yang ditulis oleh tulis Sutan Sati yang terbit pada tahun 1929. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah membaca sastra yang diampu oleh Bapak Bode Riswandi. Ya, baik. Roman ini dibuka dengan digambarkannya, "Akan menjadi orang laratkah engkau nanti, Midun?" ujar seseorang dari halaman surau sambil naik. "Bukankah berlagu itu mengibakan hati dan menjauhkan perasaan? Akhir kelaknya badan jauh jua karenanya." "Tidak, Maun," jawab seseorang yang dipanggil Midun itu, seraya meletakkan tali yang dipintalnya. Midun digambarkan sebagai sosok warga biasa yang baik hati, sehingga kerabat-kerabat dekat sangat senang bila berada di dekatnya. Dengan sikap penuh budi pekerti dan rendah hati, tutur katanya lemah lembut, sehingga Midun sangat disayangi dan dibela oleh warga sekampungnya. Tak hanya itu, Midun pun terkenal jago silat di kampungnya. Hal inilah memicu Kacak membenci Midun sejak kecil. "Dari pasar, tidakkah engkau tahu bahwa petang ini diadakan permainan sepak raga? Mari kita ke pasar. Sekali ini amat ramai di sana, sebab banyak orang datang dari kampung lain." "Sudah banyakkah orang di pasar engkau tinggalkan tadi?" "Banyak juga. Jenang pun sudah datang. Waktu saya tinggalkan, orang sedang membersihkan medan." "Si Kacak kemanakan tuanku Laras sudah datangkah?" "Belum. Saya rasa tentu dia datang juga, sebab dia suka pula akan permainan sepak raga." Midun menarik napas. Maka ia pun berkata pula, "Tak usahlah saya pergi, Maun. Biarlah saya di surau saja menyudahkan memintal tali ini akan dibuat tangguh." "Apakah sebabnya engkau menarik napas? Bermusuhankah engkau dengan Kacak?" ujar Maun dengan heran. "Tidak, kawan. Tapi kalau saya datang ke sana, boleh jadi mendatangkan yang kurang baik." "Sungguh ajaib. Bermusuhan tidak, tapi boleh jadi mendatangkan yang tidak baik. Apa pula artinya itu?" "Begini, Maun. Waktu berdua belas di masjid tempo hari, bukankah engkau duduk dekat saya?" "Benar. Nah, adakah engkau melihat bagaimana pandangan Kacak kepada saya?" "Tidak. Masa kenduri itu kita duduk pada deretan yang tengah, Kacak pada deretan yang kedua. Engkau sendiri melihat ketika orang kampung meletakkan hidangan di hadapan kita bertimbun-timbun, sehingga hampir sama tinggi dengan duduk kita. Ada yang meletakkan nasi, cukup dengan lauk pauknya pada sebuah talam. Ada pula yang meletakkan panganan, dan lain-lain sebagainya, menurut kesukaan orang yang hendak bersedekah. Tetapi kepada Kacak tak seberapa, tak cukup sepertiga kepada kita itu." Kacak yang keturunan bangsawan merasa Midun tidak pantas mendapatkan perlakuan dengan baik oleh warga kampungnya, pasal Midun hanya warga biasa yang miskin. Namun, dalam beberapa hal, warga memberikan perhatian lebih kepada Midun. Seperti ketika musim panen, kala itu warga datang untuk membantu keluarga Midun menggirik padi lebih banyak ketimbang membantu keluarga Kacak. Hal seperti itu membuat emosi Kacak meninggi. Kedengkian Kacak kepada Midun ini kian tinggi, karena warga sekitar juga cenderung lebih menyukai Midun daripada dirinya. Dia pun berasumsi hal yang terjadi itu karena Midun menghasut warga, sehingga membuat warga sekitar membencinya. Dengan asumsi itulah Kacak kerap membuat fitnah dan mencurangi Midun untuk menjatuhkan Midun, agar Midun bisa merasakan apa yang dia rasakan. Selain itu,
Dia juga kerap memancing emosi saingannya dan berharap terlahir perkelahian. Bahkan, Midun sempat dipitnah berencana memperkosa istri Kacak dengan melaporkannya kepada pimpinan desa. Para petinggi desa pun mempercayai itu dan membuat Midun mau tak mau harus melakukan pekerjaan tanpa gaji sebagai hukumannya. Pekerjaan itu pun di bawah pengawasan Kacak yang kerap kali menghina dan berlaku kasar padanya. Namun, tokoh Midun terus sabar dari berbagai aksi Kacak yang penuh dengki terhadapnya. Dia selalu ingat nasihat Haji Abbas, guru ngajinya sekaligus pendekar sultan, jagoan silat di kampungnya. Kacak tidak menyerah walaupun Midun selalu enggan meladeninya. Dia seperti berencana untuk membunuh Midun dengan menyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama Lenggang. Lenggang akhirnya memburu Midun ketika sang target telah menonton pacuan kuda bersama sahabatnya. Dari situlah serangan tiba. Lenggang membuat perkelahian antara Midun dengannya. Tetapi akhirnya mereka berdua dipenjara karena membuat kekacauan. Saat dalam penjara, Midun berhadapan dengan narapidana jahat. Beruntung berkat keahliannya dalam bermain silat, Midun dapat menang pada setiap kali perkelahian yang terjadi di penjara. Suatu hari, Midun Midun mendapat tugas membuat jalan. Ia menemukan sebuah kalung berlian. Ternyata kalung itu milik seorang gadis yang rumahnya tidak begitu jauh dari penjara. Akhirnya, Midun memulangkan kalung tersebut kepada gadis itu, yang tak lain bernama Halimah. Ketika Midun menyapu di bawah sebatang pohon kenari, kelihatan olehnya sebuah kalung berlian terletak di atas urat kayu yang bersembul di atasnya. Barang itu segera diambilnya, lalu dimasukkan ke dalam saku bajunya. Ia berniat hendak mengembalikan barang itu kepada yang punya. Tetapi timbul pula pikiran lain dalam hati Midun. Melihat berlian itu dibolak-balik, pikirannya akan mengembalikannya. Sedang Midun termenung mengenangkan barang itu. Lalu ia berkata dalam hatinya, kalau saya tidak salah, yang duduk di sini tadi ada seorang perempuan cantik. Melihat kepada tampangnya perempuan itu, rupanya ia anak gadis. Benarlah dia, dan saya kenal tempat tinggalnya ketika saya menyapu jalan di muka gedung itu. Rumah gadis itu di gedung yang amat indah. Orang Belandakah gadis itu? Tetapi jika saya jual barang ini, tentu banyak juga yang saya peroleh uang, dan berapakah gerangan harganya? Ratusan rupiah tentu dapat. Boleh aku pakai jadi pokok berniaga bila hukumanku habis. Tetapi, rupanya pikiran saya sesat. Apa gunanya saya beragama jika tak akan pandai menahan hati kepada pekerjaan yang salah? Hak milik orang harus saya kembalikan. Lagi pula, orang hukuman mempunyai barang yang macam ini. Tentu mudah orang mempedulikan saya pencuri. Mudah-mudahan karena dia orang kaya, kalau saya menanam budi pekerti, ada juga baiknya kelak. Ketika Midun dibebaskan dari penjara, Halimah meminta pertolongan kepada Midun untuk membawanya pergi dari ayah tirinya ke Jawa, memulangkannya ke ayah kandungnya Halimah yang berada di Bogor. Setelah memulangkan Halimah kepada ayah kandungnya, Midun menjadi penjual kain Batavia. Midun ditipu dan dibawa ke kantor polisi. Lagi-lagi ke kantor polisi. Namun bukan nasib buruk yang ia dapat, melainkan saat di kantor polisi, Midun mendapat perlakuan yang baik karena Midun memiliki kemampuan mengetik. Akhirnya, ia menjadi juru tulis di kantor Hop Jamusad karena hasil pekerjaan itulah karir Midun naik pesat, sehingga Midun dapat menikahi Halimah. Kemudian Midun menjadi asisten damang di Sumatera. Midun berangkat ke Bukit Tinggi. Midun bertemu dengan ibu dan adik-adiknya. Di samping menjadi asisten damang, Midun diangkat pula menjadi penghulu, menggantikan mamanya yang dengan gelar Datuk Paduka Raja. Sedangkan nasib Kacak, musuhnya itu, dipenjarakan di Bukit Tinggi karena terlibat korupsi.
Sekian dari kisah roman yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat yang saya bawakan sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.